dengan sejarah psikologi kepribadian kontemporer menurut Jean Piaget. Hal ini berkaitan erat dengan teori perkembangan kognitifnya yang memfokuskan pada bagaimana kemampuan kognitif seseorang dari masa bayi hingga dewasa. Piaget menekankan bahwa perkembangan kognitif terjadi dalam tahapan-tahapan tertentu yang mencerminkan perubahan dalam cara berpikir dan memahami dunia, yaitu tahap sensori motor, praoperasional, praoperasional konkret, dan praoperasional formal. Dalam prosesnya, anak beradaptasi dengan lingkungannya melalui mekanisme skema, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi, yang merupakan cara pikiran menyeimbangkan informasi baru dengan yang sudah dimiliki. Piaget menganggap bahwa perkembangan kognitif ini merupakan dasar dalam perkembangan kognitif yang mempengaruhi cara seseorang memahami diri dan lingkungan sosialnya secara aktif dan bertahap. Dengan demikian, teori kepribadian psikologi kontemporer menurut Jean Piaget tidak hanya dilihat dari sifat atau ciri kepribadian yang statis, tetapi lebih pada perkembangan struktur kognitif yang memungkinkan seseorang untuk membentuk pola pikir, pengambilan keputusan, dan penilaian moral yang berpengaruh pada kepribadian secara keseluruhan. Biografi Jean Piaget. Jean Piaget merupakan salah satu tokoh psikologi yang lahir pada tahun 1896 di Neuchâtel, Switzerland, dan wafat pada tahun 1980 di usianya yang ke-84 tahun. Piaget mulai memperoleh gelar PhD-nya pada tahun 1918. Ia mulai tertarik pada dunia filsafat di tahun 1925. Lalu, pada tahun 1929, ia menjadi profesor dalam Scientific Talk di Geneva. Ia mulai turun kepada dunia psikologi di tahun 1940 dengan menjadi Direktur Laboratorium Psikologi di Universitas Geneva. Lalu, dalam karirnya, Jean Piaget terkenal dengan menyusun kembali teori tahapan perkembangan kognitif. Dalam teori perkembangan kognitif, Piaget menjelaskan apa saja proses yang bisa dilalui oleh seorang anak agar ia bisa mencapai tahap berpikir formal. Ilmu ini tidak hanya diterima dalam bidang psikologi, tapi juga sangat bermanfaat dalam bidang pendidikan. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui bagaimana biografi Jean Piaget, setelahnya kita bisa mulai mempelajari bagaimana perjalanan karir Jean Piaget dan bagaimana teori perkembangan kognitifnya. Setelah itu, apa saja kontribusinya terhadap bidang psikologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karir dan teori Piaget. Piaget paling dikenal karena penelitiannya tentang perkembangan kognitif anak-anak. Piaget menyelidiki perkembangan intelektual ketiga anaknya dan mengembangkan teori yang menggambarkan tahapan yang dilalui anak-anak dalam perkembangan kecerdasan dan proses berpikir formal. Perkembangan intelektual Piaget mengembangkan minatnya pada psikoanalisis dan menghabiskan setahun bekerja di sebuah lembaga untuk anak laki-laki yang didirikan oleh Alfred Binet. Binet juga dikenal sebagai pencipta tes kecerdasan pertama di dunia, dan Piaget ikut serta dalam penilaian tes-tes tersebut. Adapun akar pengetahuan Piaget mengidentifikasi dirinya sebagai epistemolog genetik. Dalam makalahnya yang berjudul Epistemologi Genetika, Piaget menjelaskan apa yang diusulkan oleh epistemologi genetika adalah untuk menemukan akar berbagai jenis pengetahuan mulai dari bentuk dasar hingga tingkat berikutnya, termasuk pengetahuan ilmiahnya. Dan adapun kerja awalnya dengan tes kecerdasan Binet membuat Piaget menyimpulkan bahwa anak-anak berpikir secara berbeda dari orang dewasa. Piaget membayangkan agar anak-anak mengelompokkan pengetahuan yang mereka peroleh melalui pengalaman dan interaksi mereka ke dalam kelompok-kelompok yang dikenal sebagai skema.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Beliau menggambarkan bahwa perkembangan kognitif itu sebagai proses pertumbuhan, seperti cara berpikir yang logis dan kemampuan untuk memahami, mengelola informasi, dan memecahkan masalah, serta memperoleh pengetahuan yang berlangsung pada 4 tahap perkembangan kognitif berdasarkan usia. Seperti yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya bahwa ada 4 tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget berdasarkan tahapan usianya, yaitu ada tahapan sensori motor, pre-operasional, operasional konkret, dan juga operasional formal. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai tahapan perkembangan sensori motor. Jadi, Jean Piaget menjelaskan bahwa perkembangan sensori motor itu terjadi ketika bayi baru lahir sampai dengan ia usia 2 tahun. Nah, pada tahap ini, seorang anak atau bayi itu belajar memahami melalui indranya seperti apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia lihat. Contohnya itu seperti seorang bayi yang menghisap jarinya ketika ia haus atau karena kenyamanannya saja. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan pre-operasional yang terjadi pada usia 2 sampai dengan 7 tahun. Pada tahapan ini, seorang anak mulai berkembang dari segi bahasa dan juga muncul perkembangan seperti dapat melakukan suatu hal yang simbolik, seperti ia bermain berpura-pura menjadi dokter, menjadi guru dengan ibunya, atau dia bisa menggunakan gagang sapu yang ia anggap sebagai tongkat saat bermain. Yang selanjutnya yaitu tahapan operasional konkret yang terjadi pada rentang usia 7 sampai dengan 11 tahun. Pada tahapan ini, pemikiran logis anak-anak itu sudah mulai muncul. Tetapi pada tahap usia ini, anak-anak masih kesulitan dengan pemikiran yang abstrak dan juga teoritis. Contohnya seperti ada anak yang dapat mengelompokkan berbagai macam mainan berdasarkan ukuran, warna, ataupun fungsinya. Yang terakhir yaitu tahapan operasional formal. Tahapan ini berlangsung dari usia 12 tahun hingga dewasa. Pada tahap ini, seorang anak menjadi jauh lebih mahir dalam pemikiran abstraknya dan juga dari segi penalaran edukatifnya. Contohnya, seorang anak yang sudah dapat berpendapat terhadap suatu hal, atau juga pada tahap ini seorang anak mulai belajar memahami penalaran pada pelajaran matematikanya. Kontribusi Jean Piaget terhadap psikologi dan juga perkembangan moral. Piaget berkontribusi pada psikologi dalam berbagai cara. Ia mendukung gagasan bahwa anak-anak berpikir berbeda dari orang dewasa. Dan penelitiannya mengidentifikasi beberapa hal penting dalam perkembangan mental anak-anak. Karyanya juga membangkitkan minat dalam psikologi kognitif dan juga perkembangan. Kontribusi Jean Piaget terhadap perkembangan moral pada anak. Kontribusi Piaget terhadap perkembangan moral memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman perkembangan moral pada anak-anak. Ia juga berpendapat bahwa penalaran moral anak-anak berkembang melalui 2 tahap. Yang pertama ada moralitas heteronom dan juga oralitas otonom. Moralitas heteronom biasanya di antara usia 4 hingga 7 tahun. Jadi pada tahap itu, anak-anak itu memandang aturan sebagai sesuatu yang tetap, tidak dapat diubah. Mereka juga percaya bahwa ketika mereka melanggar, mereka akan mendapatkan hukuman. Selanjutnya ada oralitas otonom. Oralitas otonom biasanya muncul sekitar usia 10 tahun dan juga berlanjut hingga masa remaja. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan pemahaman yang lebih fleksibel tentang aturan dan juga mempertimbangkan niat di balik tindakan ketika melakukan suatu hal, dan juga mereka mulai menyadari bahwa aturan dapat dinegosiasi dalam keadaan tertentu. Ini adalah kesimpulan. Perkembangan kemampuan kognitif anak terjadi secara bertahap melalui 4 tahap utama, yaitu sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Setiap tahap mencerminkan perbedaan kualitas dalam cara berpikir, memahami, dan berinteraksi dengan lingkungan. Anak membangun pengetahuannya secara aktif melalui proses, skema, asimilasi, akomodasi, dan equilibrium.
Piaget menekankan bahwa perkembangan kognitif ini merupakan fondasi utama dalam membentuk kepribadian karena mempengaruhi cara anak memahami diri dan dunia sosial di sekitarnya.